Ya, saudara, sebuah studi menemukan bahwa darah pasien COVID-19 yang telah sembuh dapat membantu proses penyembuhan pasien yang masih dalam perawatan akibat penyakit ini. Bagian cairan darah yang dikenal dengan plasma darah diklaim terbukti mempercepat proses pemulihan pada penderita COVID-19. Dengan adanya penemuan ini, saudara, saat ini pemerintah terus mendorong untuk penambahan kapasitas plasma darah khususnya di Jawa Timur. Untuk membahas hal tersebut, kali ini telah hadir di studio TVRI Jawa Timur Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa. Prof. Cita, selamat sore. Selamat sore, Iya, Aryo. ini mungkin sedikit jarang didengar oleh masyarakat terkait dengan donor plasma darah atau tadi yang disebut dengan donor konvalesen, begitu ya. Mungkin bisa dideskripsikan sebenarnya donor darah plasma ini seperti apa, Prof? Jadi sebenarnya terapi plasma konvalesens atau kita kenal sebagai TPK itu adalah terapi yang diberikan pada pasien-pasien COVID dan berasal dari mantan pasien COVID. Jadi pasien COVID yang sudah sembuh dengan kualifikasi tertentu, diambil komponen darahnya dengan metode aferesis sehingga hanya diambil plasmanya, selnya dikembalikan, kemudian diberikan kepada pasien yang masih sakit COVID. Namun ini memiliki beberapa syarat. Jadi tadi sudah berita sebelumnya sudah ada ya, di PMI juga dilakukan. Kebetulan di Sutomo sendiri kami memiliki unit transfusi darah sehingga mengelola sendiri. Jadi ada beberapa syarat yang ditetapkan sebelum kita mengambil donor, dan setelah donor itu diambil juga ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebagai prasyarat sebelum diberikan kepada pasien COVID. Kalau dalam beberapa informasi yang kami terima bahwa pasien COVID-19 yang telah sembuh ini bisa kemudian mendonorkan plasma darahnya. Tapi tadi disebutkan bahwa ada sejumlah syarat begitu yang harus dipenuhi. Artinya ini tidak semua pasien COVID yang telah sembuh bisa melakukan donor darah ini? Ya, betul. Jadi pengalaman di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dalam sekitar 20-an orang itu mungkin yang memenuhi syarat nggak sampai 10 ya. Jadi memang kita selalu mencari donor dan kemudian ya men-screening tentu saja. Ya. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau pasien yang telah sembuh ini agar bisa mendonorkan plasmanya? Jadi sebagian seperti syarat pendonor darah biasa. Jadi seperti usia, kemudian tidak negatif penyakit-penyakit menular yang bisa ditularkan lewat transfusi seperti hepatitis, kemudian HIV, dan kemudian sifilis juga. Dan untuk COVID ada tambahan, pernah sakit COVID, tetapi PCR swab-nya adalah negatif 2 kali, dan yang lebih penting adalah memiliki titer antibodi tertentu. Maksudnya seperti apa? Memiliki titer body tertentu? Jadi plasma tersebut menjadi bermanfaat untuk orang lain atau untuk pasien lain bila plasma tersebut memiliki antibodi. Antibodi itu respon badan kita ya terhadap kuman itu dengan ada minimal requirement. Jadi kalau kami di Sutomo, karena kami melakukan indirect methods, kita menetapkan 1:320 untuk untuk syarat itu bisa dilakukan donor agar hasilnya baik sesuai dengan harapan. Jadi artinya orang yang telah sembuh dari COVID itu memiliki antibodi yang baik untuk melawan virus ini. Cukup. Iya, antibodi cukup. Tentu saja juga seperti donor biasa harus ada golongan darah, resus, dan cross match tentu saja. Itu juga berpengaruh. Iya, pasti itu di screening awal ya. Kemudian yang screening finalnya adalah titer antibodi. Nah, biasanya pada saat titer antibodi itulah yang kalau itu tidak memenuhi ya tidak bisa diberikan itu. Jadi sekitar dari 20 orang yang terpapar ini tidak sampai setengahnya yang kemudian syarat memenuhi persyaratan begitu ya. Tapi apa yang kemudian hal-hal khusus yang membedakan antara donor darah biasa dan juga donor konvalesen ini, Prof? Jadi sebenarnya donor konvalesen itu seperti donor darah biasa plus. Plusnya adalah pernah sakit COVID, kemudian sekarang swabnya negatif, tapi dengan titer antibodi yang cukup tinggi. Baik, kalau kita berbicara tentang lingkup Jawa Timur, khususnya mungkin Prof. Cita yang berada di RSUD Dr. Sutomo sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, melihat bagaimana sebenarnya penerapan terkait dengan terapi konvalesen ini di rumah sakit Sutomo? Ya, di RSUD Dr. Sutomo sendiri, terapi plasma konvalesen ini merupakan research-based treatment. Karena sebenarnya belum ditetapkan sebagai terapi clinical guideline untuk COVID-19. Sehingga kami melakukan dengan
ethical clearance dan kemudian dilakukan monitoring evaluasi yang ketat seperti riset. Jadi riset based treatment, terapi berdasarkan riset, sehingga diharapkan nanti hasil-hasilnya itu akan menjadi baik dan bisa dipublikasikan, dan apabila ini memang terbukti baik untuk masyarakat, untuk pasien COVID, diharapkan ini akan bisa menjadi clinical guideline untuk COVID-19. Baik, kita tentu berharap bahwa terapi konvalesen ini bisa benar-benar kemudian menjadi sebuah upaya begitu ya. Baik, kita akan nanti lanjutkan begitu terkait dengan terapi plasma darah untuk pasien COVID-19 ini, karena kita juga melihat semoga begitu ya ke depannya ini bisa menjadi sebuah jawaban atas apa yang sudah kita perjuangkan. Dan nanti kita akan melanjutkan lagi Prof setelah kumandang adzan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Dan kembali lagi bersama kami di Jawa Timur hari ini dan masih di segmen Dialog Aktual. Kita sore hari ini membahas terkait dengan terapi plasma darah untuk pasien COVID-19 bersama dengan narasumber Profesor Dr. Cita Rosita, Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD Dr. Sutomo. Baik Prof, kita lanjutkan kembali tadi, mungkin bisa dijelaskan secara detail begitu terkait dengan mekanisme atau teknik begitu ya terkait dengan donor plasma darah ini seperti apa sih dari awal hingga kemudian bisa berjalan sampai selesai. Jadi untuk pengumpulan donor kita melakukan woro-woro gitu ya, untuk siapa yang mau mendonor, dan pada pasien-pasien yang telah sembuh kami juga melakukan permintaan untuk melakukan donor. Dan setelah memenuhi persyaratan, tentu saja persyaratan tadi ya, swabnya negatif, kemudian sesuai dengan donor darah, persyaratan donor darah, dan ditambah dengan usia jelas ya, usianya di bawah 60 tahun, dan kemudian antibodinya juga memenuhi syarat. Nah, kami melakukan cross match dengan pasien. Pasiennya ini pun bukan semua pasien COVID ya, bukan pasien pokoknya positif COVID, tapi pasien yang moderate to severe. Jadi dari menengah ke berat. Jadi itu memang resipien yang kami lakukan. Dan kemudian ya prosesnya seperti proses memasukkan komponen darah plasma biasa pada pasiennya itu. Ya. Jadi itu adalah rangkaian mekanisme yang dilakukan untuk donor plasma darah. Nah, untuk antusiasme atau respon dari masyarakat sendiri, terutama bagi mereka yang sudah sembuh dari COVID-19 untuk melakukan donor darah di RSUD Dr. Sutomo, apakah sudah terlihat? Ya. Jadi alhamdulillah beberapa pasien antusias untuk membantu. Namun itu tadi, jadi tidak semua pasien, tidak semua yang diambil donornya itu bisa dipakai. Dan kebetulan kami juga atas kebaikan Pemprov, dalam hal ini kebetulan Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Adi, juga Ketua Gugus Tugas Kuratif, kami difasilitasi oleh Pemprov, Ibu Gubernur, Bapak Wagub, dan Menkes untuk mendapatkan bantuan dari RSPAD. Jadi awal-awalnya itu pada saat kami hanya memiliki sedikit dan nggak cocok golongan darahnya dengan golongan darah pasien kami, itu kami mendapatkan bantuan dari RSPAD. Tapi tambah lama kita tambah banyak stok, dan sekarang alhamdulillah bisa membantu sejawat di rumah sakit lain yang memang membutuhkan terapi plasma konvalesen ini, dan kalau kebetulan cocok golongan darahnya dan cross match-nya cocok, kami juga memberikan pada sejawat yang lain di rumah sakit lain. Tentu saja kadang-kadang ada juga yang sejawat dari rumah sakit lain itu mengirimkan donor untuk diuji di kita, dan kemudian dikembalikan lagi untuk digunakan oleh beliau di rumah sakit. Ya. Ada berapa pasien COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo yang sudah melakukan terapi ini? Ya, 18 pasien. 18 pasien, masih ada yang jalan 2, dan hasilnya belum dilakukan analisis. Nanti pada saat kita melakukan interim analisis, kami akan laporkan, publikasikan hasilnya. Dan ke depan dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan juga akan melakukan clinical trial, dan kebetulan RSUD Dr. Sutomo juga termasuk bagian dari clinical trial tersebut. Mirip sih sebenarnya dengan yang kami lakukan sekarang, tapi ada beberapa perbedaan sedikit tentang hari pemberian dengan dosis yang sama, dan kemudian juga screening. Jadi screeningnya lebih ketat. Kami akan mengikuti yang dilakukan oleh Kemkes, karena itu merupakan trial bersama multicenter, tapi belum. Jadi nanti begitu dicanangkan kami langsung ikut. Jadi sekarang kami melakukan yang sesuai dengan ethical clearance yang telah
disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan di RSUD Dr. Sutomo dan telah dilakukan monitoring evaluasi yang ketat oleh Clinical Research Unit. Jadi untuk patient safety maka kami melakukan terapi ini berdasarkan riset. Jadi sehingga semua monitoring evaluasi itu dilakukan dengan ketat oleh Clinical Research Unit. Artinya sampai saat ini masih belum terlihat bagaimana hasil dari pemberian terapi ini, Ya, Prof ya? Ya, tentu saja sembuh ya, tapi saya tidak bisa bilang karena itu kan harus dilakukan analisis dan ini masih dalam proses riset dan segera akan dipublikasikan apabila telah telah selesai riset ini. Baik Prof, kalau ada masyarakat ex-pasien COVID-19 yang kemudian ingin mendonorkan plasma darahnya, kira-kira bisa menghubungi mana ini? Ya, Di jadi RSUD sebenarnya Dr. Sutomo? kami sendiri sudah unit transfusi darah kami sendiri menyebarkan flyer, mungkin nanti juga saya bisa sampaikan ke Mas Aryo, dan cukup banyak antusiasnya. Jadi saya juga dengar PMI juga merilis ya seperti flyer untuk woro-woro untuk donor plasma darah untuk plasma konvalesen. Saya pikir itu kami menyambut baik gitu karena ya memang pasien-pasien kami membutuhkan. Berapa banyak plasma darah yang saat ini dibutuhkan? Apakah sudah ada jumlah yang harus dipenuhi atau seperti apa sebenarnya, Prof? Jadi alhamdulillah sampai saat ini stok yang ada itu bisa untuk yang dibutuhkan oleh pasien kami. Tapi tentu saja semakin banyak stok itu semakin baik karena kita tidak bisa memprediksi berapa pasien yang akan membutuhkan dan tentu saja teman-teman sejawat dari rumah sakit lain yang juga membutuhkan dan mungkin kesulitan karena mereka tidak memiliki UTD, itu kami adviskan untuk konsultasi dengan PMI atau kami bantu untuk proses screeningnya karena kita memiliki UTD yang sudah tersertifikasi BPOM seperti kita tahu bersama. Baik, kalau tadi untuk pendonor darahnya harus memenuhi beberapa persyaratan atau kualifikasi untuk bisa melakukan donor ini, untuk pasien COVID-19 yang melakukan terapi konvalesen ini juga apakah ada syarat-syarat tertentu? Ya, ada. Jadi tadi ya kan kita tahu bahwa ada OTG yang baik-baik saja tetapi positif, kemudian ada yang mild, ringan, ada yang moderate, tengah, dan ada yang severe. Jadi ini memang untuk yang moderate to severe dan untuk yang paling bagus digunakan adalah sebelum terjadi badai sitokin. Kita tahu bahwa pada severe, pada yang berat itu pada COVID-19 infeksi dari SARS-CoV-2 ini menimbulkan badai sitokin yang berakibat fatal. Jadi tampaknya plasma konvalesen ini baik sekali digunakan sesaat sebelum badai. Jadi sebelum terjadi badai itu akan lebih menunjukkan hasil yang baik. Tampaknya begitu. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terapi ini? Ya, jadi kami melakukan ada 2 dosis yaitu 2 kali 200 dan 3 kali 100. Yaitu, pengamatannya dalam waktu 1 minggu. Itu kita bisa evaluasi. Ya. Kalau untuk pendonornya untuk melakukan donor ini? Jadi ada persyaratan bahwa 2 kali swab negatif. Kenapa? Karena kita harus berpikir donor ini memang sudah bebas virus. Jadi bebas virus tetapi memiliki kualitas antibodi yang baik, yang cukup tinggi untuk membantu pasien untuk memerangi virus yang ada pada tubuh pasien yang masih sedang sakit begitu. Oke, baik, Prof. Kalau kita berbicara tentang donor konvalesen ini sebelum adanya pandemi COVID-19, apakah ini sebuah hal yang sudah dilakukan begitu sebelumnya di dunia medis? Sebenarnya ada beberapa sejawat seperti di penyakit dalam pada teman-teman senior dan sejawat hemato-onko, mereka melakukan aferesis juga untuk pasien-pasiennya. Kemudian sejawat pediatri, interna, dan saya sendiri untuk kasus-kasus tertentu seperti Stevens-Jones syndrome kita menggunakan IVIG itu hampir mirip lah. Jadi penggunaan imunoglobulin untuk terapi pada pasien-pasien. Intinya yaitu tadi untuk meredakan badai sitokin dan untuk menstabilkan bahwa keadaan-keadaan yang berpotensi HAM untuk pasien. Ya. Untuk saat ini pemerintah juga terus mendorong berbagai upaya untuk melawan virus ini ya dengan langkah-langkah kuratif yang dilakukan. Apakah ada komunikasi yang dibangun antara rumah sakit terutama RSUD Dr. Sutomo dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya tentu saja. Ya kalau dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur karena RSUD Dr. Sutomo merupakan bagian dari Pemprov Jawa Timur ya, tentu saja kami juga kemarin baru mendapatkan Favipiravir, jadi obat untuk salah satu obat untuk COVID-19 diberi sumbangan oleh Kementerian BUMN dan itu difasilitasi oleh Ibu Gubernur dan juga Dr. Joni selaku
di RUT RSUD Dr. Sutomo dan gugus tugas kuratif, ketua gugus tugas kuratif. Jadi kami memang selalu berkomunikasi dan sangatlah disupport oleh Pemprov Jawa Timur untuk pengadaan APD dan juga untuk tata laksana penyakit COVID. Dan di Sutomo sendiri saat ini berlangsung 50 riset tentang COVID, mulai promotif, preventif, kemudian kuratif, rehabilitatif, dan inovatif. Jadi kami juga melakukan riset-riset yang lain seperti vaccine development dan juga rapid diagnostic test dengan kolaborasi berbagai macam institusi. Jadi cukup banyak ya riset yang dilakukan oleh 50, RSUD Dr. Sutomo, sekitar 50 riset yang dilakukan terkait dengan COVID-19 ini. Sejauh ini seperti apa riset-riset yang dilakukan? Apakah sudah menunjukkan hasil yang ada riset yang? Jadi sebagian menunjukkan hasil. Jadi untuk rapid diagnostic test itu kita bekerja sama dengan Universitas Airlangga, UGM, dan juga Laboratorium Hepatika Mataram dan RSUD Dr. Sutomo sebagai site untuk uji validasi. Baru saja selesai untuk 304 pasien dari tempat kami dan hasilnya cukup baik, sensitivity-nya cukup baik untuk sebuah screening. Jadi ini didukung dana oleh BPPT dan Dignas. Kemudian Mendikti. Kemudian juga vaccine development itu juga kerjasama dengan the University of Manchester dan UNER, dan berharap untuk mendapatkan dana dari Dikti dan beberapa filantropis untuk mewujudkan vaccine development dan juga riset-riset yang lain. Kami juga ada beberapa solidarity trial WHO dan juga beberapa obat-obatan oseltamivir dan favipiravir yang kemarin baru disumbang oleh Menteri BUMN. Baik, luar biasa sekali. Prof Cita, terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur terkait dengan pandemi COVID-19 ini, terlepas dari donor konvalesen ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi COVID-19 itu bukan hanya masalah medis, itu juga lebih masalah sosial. Dan pada saat, karena memang kompetensi saya pada penelitian, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan inovatif itu tidak bisa diputus, tidak bisa hanya pada kuratif saja. Jadi promotif dan preventif itu sangat penting, sehingga saya sangat berharap untuk seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bahu-membahu melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian tracing, testing, dan treatment tentu saja. Dan kita bisa kok gitu. Sekarang memang kita masih merah tua mungkin ya, tetapi sangat berharap kita semua sadar dan membatasi atau memprotek diri sendiri dan lingkungan untuk bersama-sama melakukan upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Semoga berhasil. Baik, Prof Cita, terima kasih banyak dan terima kasih juga kita mengucapkan kepada seluruh tenaga medis sebagai garda terdepan. Semoga kita bisa memerangi hal ini dengan optimisme, tidak ada kata terlambat untuk bisa memerangi virus ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aryo. Ya, dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini.